Mitos atau fakta kalau meningitis ada hubungan sebab akibat dengan terjadinya potensi stroke. Ketika anak pertama meningitis, apakah anak kedua resiko terkena meningitis juga, Dok? Nah, mitos atau fakta? Nah, sahabat Mika, ingin tahu lebih dalam mengenai mitos dan fakta seputar penyakit meningitis? Yuk kita bahas bersama di Terka Tanya Dokter Mika. Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Karina Dewi, dokter spesialis saraf Mitra Keluarga, Bina Husada, member of Mitra Keluarga Cibinong. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram Story @mitakeluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik yang akan saya jawab. Nah, pertanyaan pertama datang dari Dahlia Ramadan. Gejala awal meningitis itu seperti apa? Oke. Meningitis itu kita punya 3 gejala utama, kita sering sebut sebagai trias meningitis. Yang pertama, nyeri kepala, di mana nyeri kepalanya sifatnya hebat, ya, jadi bukan nyeri kepala yang ringan. Yang kedua, nyeri kepala ini disertai dengan demam. Nah, yang ketiga disertai dengan kaku kuduk. Kaku kuduk itu apa? Dia adalah rangsang meningeal atau tanda dari iritasi selaput otak. Normalnya kaku kuduk dia akan memberikan hasil yang negatif. Untuk mengetahui gejala kaku kuduk tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik yang akan dilakukan oleh dokter, khususnya dokter spesialis saraf. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari @kimi, mitos atau fakta kalau meningitis ada hubungan sebab akibat dengan terjadinya potensi stroke? Ya, itu fakta. Kaitan meningitis dengan stroke. Stroke ini merupakan salah satu komplikasi dari penyakit meningitis, di mana terjadi gangguan cerebrovaskuler. Mekanismenya sering kita kenal dengan vaskulitis, salah satunya menyebabkan kerusakan jaringan otak atau kita sering sebut dengan infark cerebri, di mana kejadian infark cerebri ini mencapai 15,1% dari seluruh kasus komplikasi dari meningitis. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah ini berasal dari @kainiborhu. Ketika anak pertama meningitis, apakah anak kedua resiko terkena meningitis juga, Dok? Nah, mitos atau fakta? Ya, itu mitos. Kembali ke etiologi atau penyebab dari meningitis. Pada dasarnya, meningitis ini merupakan infeksi, ya, meliputi dari infeksi bakteri, virus, tuberkulosis, dan jamur. Di mana setiap infeksi ini bisa menular. Namun, infeksinya tidak semudah itu. Ya, jadi meningitis itu sangat dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah kondisi pasien itu sendiri. Kalau kondisi tubuh kita baik, ya, imunitas kita baik, untuk kemungkinan terkena meningitis itu sangat rendah. Kondisi apa sih yang dapat menyebabkan meningitis? Yang pertama dengan imunitas rendah adalah kasus HIV, ya, atau kondisi lain yang menyebabkan imun turun. Kemudian, siapa saja yang bisa terkena meningitis? Semua usia, dari mulai bayi sampai dengan usia tua tanpa terkecuali. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan keempat, berasal dari Edmond Ika. Apakah penyakit meningitis pada anak dapat disembuhkan? Oke, tentu saja penyakit meningitis ini dapat disembuhkan, tidak hanya pada kasus anak, jadi semua kasus dapat disembuhkan. Namun kembali lagi, kondisi ini bergantung pada kondisi pasien saat datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian kondisi saat perawatan, apakah saat perawatan ada kejang atau ada kecacatan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah paling penting, pastinya ketepatan deteksi pada saat awal. Ya, sehingga kalau deteksi awal, tegak diagnosis tepat, pengobatan atau penanganan di fasilitas kesehatan itu akan baik dan pastinya pasien dapat sembuh sempurna. Kesembuhan ini adalah tugas dari dokter saraf. Kemudian pertanyaan terakhir berasal dari Etrisma Mima. Jika sudah disuntik vaksin meningitis, Dok, kemungkinan kita masih bisa terserang juga atau tidak? Nah, ini mitos atau fakta? Ya, itu fakta. Vaksin itu diberikan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap bakteri atau virus.
Namun kembali lagi, tidak akan memberikan kekebalan 100%. Jadi vaksin ini hanya menurunkan resiko kita terkena meningitis. Namun alangkah baiknya, walaupun tidak memberikan kekebalan 100%, bila tersedia vaksin, sebaiknya melakukanlah vaksinasi. Dan apabila kita tidak mau terkena meningitis, maka kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, ya. Contohnya dengan olahraga dan istirahat yang cukup, sehingga kita akan tentunya terhindar dari segala penyakit. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan lainnya, sahabat Mika bisa memberikan kami pertanyaan di kolom komentar ataupun di Instagram Story @mitrakeluarga. Lalu pertanyaan terpilih tentunya akan dijawab pada video terka. Apabila sahabat Mika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.